Salah seorang wanita gigi Indonesia yakni Nukila Evanti, pegiat kemanusiaan internasional, yang juga bergabung dengan Women Working Group. Berikut ini kami sajikan profil serta aktivitas yang sudah sejak lama dilakoninya serta kegiatan Nukila pada saat seminar di Hotel CK Tanjung Pinang pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023. Nukila Evanti adalah Resilience Fellow dan juga dikenal sebagai pegiat kemanusiaan internasional, terutama terkait masalah perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia. Kegiatannya semata-mata untuk mencegah dari terperangkap oleh kejahatan, perdagangan orang, human trafficking, bahkan perdagangan narkotika, drug trafficking. Nukila Evanti juga merupakan Direktur Women Working Group dan Country Director Rights Foundation. Nukila Evanti dalam melakukan advokasi dan pelatihan didukung oleh The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, atau disebut juga GITOC. Nukila Evanti menyebutkan bahwa program perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara multi-stakeholders antar kementerian dan dinas-dinas serta lembaga masyarakat sipil. Perlu kolaborasi, terutama untuk di daerah embarkasi dan perbatasan yang banyak mempunyai jalur-jalur pelabuhan tikus. Pekerja migran terutama perempuan rentan direkrut lewat jalur unprosedural, tidak resmi, tidak mempunyai perjanjian kerja yang jelas, tidak melalui proses-proses yang harus dilalui misalnya kelengkapan surat-surat dan dokumen perjalanan resmi oleh calo-calo atau sindikat yang beraksi di kampung, di desa, kelurahan. Bahkan sindikat ini juga menggunakan anggota keluarga terdekat atau teman-teman calon korban untuk merekrut lewat jalur unprosedural ini. Sekitar bulan Juli tahun 2022 lalu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menerima laporan dari Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Pinang bahwa ada 10 orang warga Tanjung Pinang yang diberangkatkan ke Thailand pada bulan Juni tahun 2022, dan tanpa perjanjian dan kepastian kerja yang jelas, akhirnya diketahui mereka diduga bekerja untuk kejahatan penipuan berkedok undian berhadiah. Bahkan keluarga korban diminta uang oleh sponsor penempatan sejumlah 30 juta rupiah, setelah sebulan bekerja. Karena korban dianggap tidak bekerja dengan target yang telah ditetapkan, dengan ancaman akan dipindahkan ke negara lain, maka dengan terpaksa keluarga korban memenuhi permintaan uang tersebut. Kelompok calo-calo atau sindikat kejahatan inilah yang masih beraksi dan terus melakukan aksinya dengan cara membuat iklan melalui sosial media serta iming-iming lainnya kepada korban. Pada bulan April tahun 2022 lalu, 140 pekerja migran Indonesia serta warga negara Indonesia migran korban perdagangan orang telah tiba dari Malaysia melalui pintu masuk pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Korban perdagangan orang tersebut banyak mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikan, seperti kekerasan, penyiksaan dan sebagainya. Menurut Nukila Evanti, sebelum dia melakukan kunjungan dan pelatihan buat calon pekerja migran, terutama perempuan dan pendamping penyintas korban kekerasan, dia telah melakukan pertemuan dengan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Jakarta dalam hal koordinasi untuk program di Tanjung Pinang dan Batam ini. Hal serupa juga dilakukan kepada BP2MI Pusat, Kemenko PMK, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Ketua Harian Gugus Tugas serta Bareskrim Polri. Menurut Nukila Evanti, kejahatan yang menimpa pekerja migran kita di destination countries atau negara tujuan, itu perlu pendekatan strategis, terutama pencegahan dan pemberantas kejahatan legal enforcement.